Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan pada hari ini untuk melanjutkan di penghujung perkuliahan kita pada semester genap. Ya, kita tinggal punya waktu beberapa lagi karena kalau mengikuti jadwal ini sudah minggu ke-13, ya, minggu ke-12 kemarin otomatis juga tidak efektif. Maka kita harus mengejar materi. Tadinya saya akan presentasi hasil tugas, tapi ada beberapa materi yang belum tersampaikan. Saya khawatir nanti tidak lengkap ya, secara global nanti tidak lengkap. Yang namanya hukum perdata itu mulai dari hukum pengantar sampai hukum pribadi, hukum keluarga, kemudian hukum benda dan jaminan. Nah, itu sekarang kita akan masuk ke hukum benda. Saya anggap Anda sudah saya beri tugas untuk hukum perkawinan, hukum keluarga dan perkawinan. Itu sudah saya beri tugas dan itu saya berharap Anda memperdalamnya lebih lanjut lagi, baik dari literatur wajib, referensi lainnya, kemudian juga dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, jadi memang harus dilengkapi karena perkuliahan kita sistemnya sekarang juga harus mengutamakan mahasiswa yang aktif dengan pembuatan tugas, analisis soal, itu diharapkan Anda bisa memperdalam substansi. Ya, jadi tidak melulu, sekarang tidak diperbolehkan juga kuliah melulu hanya ceramah. Ya, jadi metodenya sudah berganti. Meskipun Anda masih berada di semester 2, memang masih tetap lebih banyak metode ceramahnya ya karena baru semester 2. Nanti pada semester-semester selanjutnya Anda itu sudah pegang peranan sebagai mahasiswa untuk menganalisis semua permasalahan-permasalahan hukum berdasarkan atau kontekstualnya dengan teori yang mata kuliah yang bersangkutan masing-masing. Nanti kita akan ketemu oleh saya lagi nanti di materi-materi lain yang merupakan materi lanjutan dari hukum perdata ini. Mudah-mudahan basically yang kita terima, yang kita pelajari di hukum perdata ini bisa untuk menjadi dasar untuk melanjutkan mata kuliah lanjutnya yang memang prasyaratnya hukum perdata. Oke, jadi sekali lagi saya sampaikan untuk materi hukum hukum keluarga dan ya. Kenapa ya? Ini kenapa ini? Jadi untuk sekali lagi saya sampaikan untuk hukum keluarga, hukum pribadi dan hukum keluarga, saya harap Anda memperdalam lebih lanjut dalam referensi wajib dan referensi-referensi lainnya, karena referensi lainnya juga itu tidak jauh ya, karena pembahasan mengenai perdata itu dasarnya memang tetap mengacu kepada KUH Perdata dan peraturan perundangan yang bersifat nasional yang kita buat seperti Undang-Undang Perkawinan. Kemudian juga perlindungan anak, Anda baca nanti selain ketentuan-ketentuan perdata, juga ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi saya menganggap materi itu sudah kita lalui ya, meskipun ada beberapa topik yang melaluinya itu dengan cara pemberian tugas dan analisis soal. Baik, ke hari ini minggu ke-13 kita akan membahas pokok bahasan kita. Saya sudah selesai memberikan tugas sampai ke minggu ke-11 ya, itu sudah
sudah materi minggu ke-11, 10, 11 sudah saya berikan tugas. Hanya nanti kalau kita punya waktu, kita akan presentasikan, saya akan melihat apakah Anda membuat tugas itu secara sungguh-sungguh dibaca atau hanya ikut-ikut ya. Jadi kalaupun kelompok nanti akan dilihat apakah hanya titip nama atau memang Anda membacanya. Baik, minggu ini minggu ke-13, namun saya akan mundur selangkah karena yang ke-12 kemarin kita hari raya. Maka yang ke-12 itu seharusnya kita mulai ke hukum benda. Karena itu hari ini kita mulai ke pokok bahasan yang seharusnya ada di minggu ke-12, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Sehingga nanti minggu ke-13 kita akan bertemu insya Allah di hari Jumat. Pokoknya urut-urutannya seperti itu ya, dilihat kontrak perkuliahannya juga sambil dilihat ya. Oke, saya akan share screen dulu materi kita hari ini. Ya, jadi di kesempatan kali ini masih dalam kondisi hari raya, saya juga menyampaikan mohon maaf lahir batin seandainya di dalam penyampaian, di dalam membimbing Anda memahami mata kuliah ini terdapat banyak hal yang tidak berkenan di hati Anda mungkin ya. Maka saya dalam kesempatan masih di bulan Syawal ini saya juga mengajukan permohonan maaf dan saya juga memaafkan semua apa yang perilaku Anda yang saya anggap tidak berkenan. Ya, jadi kita sudah saling memaafkan, kita mulai dengan episode baru di setelah hari raya, kita lanjut lagi ke materi hukum perdata dalam pokok bahasan berikut ya. Saya share screen dulu mengenai hukum benda ya. Oke. Ini ya. Jadi kita minggu ke-12 dengan PPT yang pertama, nanti PPT kedua, kemudian nanti ada minggu ke-13 mungkin bisa disampaikan minggu depan atau hari Jumat. Mudah-mudahan ini bisa tersampaikan, tapi tidak bisa kalau sekaligus rasanya tidak bisa, ini materinya banyak ya. Makanya memang Anda harus wajib ya, wajib membaca buku itu wajib banget gitu ya. Jadi jangan mengandalkan mulutnya saya ngomong aja gitu ya, belum tentu juga yang saya omongin ini selengkap apa yang seharusnya gitu. Baik, kita bicara soal hukum kebendaan, nanti ada beberapa subbabnya ya. Jadi kita sebelum sampai kepada hukum kebendaan, kita akan bedakan dulu beberapa hak perdata dan hak kebendaan di dalam hukum perdata, kemudian perbedaan antara hak-hak kebendaan, kemudian ajas-ajas yang terdapat di dalam hak kebendaan kalau kita bandingkan dengan ajas-ajas di dalam hukum perikatan, nanti akan ada perbedaan-perbedaannya, kemudian bagaimana cara memperoleh kebendaan dan bagaimana hak-hak kebendaan itu akan hapus ya. Ini kita lihat sekarang, ini digeser dulu biar oke. Ini sebabnya. Kita lihat sekarang perbedaan hak perdata dan hak kebendaan. Ya. Hak perdata dan hak kebendaan atau hak perdata yang bersifat absolut dengan hak perdata yang bersifat relatif itu yang mana? Ya, jadi kita sebagai warga sipil, sebagai bagian dari masyarakat sipil, kita punya hak yang namanya hak-hak keperdataan. Ya. Nah, hak-hak keperdataan itu kita klasifikasi menjadi dua bagian besar, yaitu ada hak-hak perdata yang sifatnya absolut, tidak bisa tidak. Kalau absolut itu tidak bisa tidak ya, tidak alternatif. Namanya absolut. Ya. Kalau nilai itu kalau absolut A, B, C, D, nah itu nggak bisa berubah. Tapi nilai A ada di rentang misalnya 71 sampai dengan 80. Nah, itu nilai A 75 bukan maaf 76 sampai 80 misalnya. Berarti alternatif untuk nilai A itu ada 76, 77, 78.
kira-kira seperti itu. Tapi kalau sudah nilai A absolut, ya A itu ininya 4 gitu, ya nilai ininya 4. Nah, itu perbedaan kalau kita lihat percontohan di nilai ya. Jadi kalau nilai yang dilambangkan dengan huruf itu kita sebut dengan nilai absolut ya. Kemudian kalau yang dilambangkan dengan angka ya relatif. A itu secara relatif bisa saja 76, bisa saja 77, bisa saja A gendut sudah 79 atau bahkan 80, berapa gitu. Ya, 80,4 itu ya A juga, itu sudah A lebih. Cuman sayangnya nilai absolut tidak ada A plus gitu. Ya. Gitu. Nah, demikian juga dengan hak-hak keperdataan. Ya, hak-hak perdata itu juga ada yang bersifat absolut, artinya tidak bisa tidak ya. Kemudian ada hak yang bersifat relatif. Kalau berhak bersifat relatif itu bisa ya, bisa enggak, tergantung pada sesuatunya. Gitu. Ya. Nah, hak perdata yang bersifat absolut itu memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun, gitu ya. Memberikan kepada kita kekuasaan terhadap sesuatu dan itu bisa kita pertahankan kepada siapapun, kepada si A, kepada si B, kepada si C, pokoknya sama tuh kalau hak absolut itu, gitu ya. Nah, hak yang bersifat absolut itu yang mana? Hak perdata yang bersifat absolut itu yang mana? Ternyata hak perdata yang bersifat absolut itu termasuk di dalamnya ialah hak kebendaan. Ya, hak kebendaan. Atau dalam bahasa Belanda kita sebut dengan saklekrecht. Ya, saklekrecht. Di mana diatur dalam KUH Perdata? Oh, ternyata hak kebendaan itu diatur di dalam buku kedua. Ya, buku kedua KUH Perdata. Nah, jadi nanti kalau Anda buka KUH Perdata atau BW-nya, itu coba dilihat di dalam buku kedua apa saja isinya. Ya, ternyata itu termasuk hak absolut bagi kita sebagai warga sipil, yaitu hak-hak kebendaan. Gitu ya. Jadi kalau kita punya tanah, kita punya benda-benda lain, itu absolut sifatnya, punya kita ya punya kita gitu. Akan bisa kita pertahankan terhadap siapapun itu gitu. Jadi kalau yang melanggar hak itu berarti melanggar hak kita yang absolut, itu bisa kita gugat. Itu yang pertama yang termasuk kategori hak perdata yang bersifat absolut. Kemudian hak perdata yang bersifat absolut lainnya yang mana? Nah, ternyata ada, yaitu yang kita katakan sebagai hak kepribadian. Ya, hak kepribadian. Ya, hak atas nama, kita berhak untuk punya nama, nggak ada orang lain bisa menghalangi kita mau punya nama apa gitu ya. Lu jangan namanya bukan Tono, kamu ganti yang lain dong, aku kan namanya sudah Tono loh. Itu hak kepribadian, hak absolut bagi kita. Mungkin kamu Hartono, tapi bapakmu siapa? Aku Hartono, bapakku Hasan misalnya. Bin Hasan. Kan jadi berbeda. Tidak ada yang bisa menghalangi nama seseorang. Ya, karena apa? Karena ternyata hak atas nama itu termasuk hak kepribadian, ya. Dan hak kepribadian itu termasuk hak absolut sama dengan hak kebendaan tadi. Ya. Kemudian juga ada hak kehormatan, hak atas kehormatan. Nah, ya, hak untuk dihormati. Kemudian hak untuk memiliki. Ya, kalau dia mau memiliki sesuatu dengan landasan hukum yang benar, tidak ada yang bisa menghalangi. Kecuali dengan landasan hukum yang salah, mencuri misalnya. Pengen memiliki motor tapi mencuri, nah itu kan melawan hukum, ya itu tidak boleh. Itu walaupun dia punya hak untuk memiliki motor, tapi harus dengan alas hak yang benar. Gitu. Ya, misalnya diperoleh dari perjanjian jual beli. Gitu. Atau diperoleh dari waris. Pengen miliki tanah tapi nyerobot tanahnya orang, ya nggak boleh.
yang dimaksud boleh atau dimaksud dengan hak perdata secara absolut juga harus didasari atas landasan yang benar. Ya, jadi memperolehnya itu secara benar. Jangan mentang-mentang hak kebendaan, aku kan hak kebendaan itu kan bersifat absolut, suka-suka aku pengen punya tanah ya, aku kuasai saja ya. Nanti ada tata caranya. Ada tata caranya bagaimana kita menguasai tanah, dari mana kita peroleh. Nanti ada tata caranya misalnya. Aku kepengen motor, jadi ada motor geletak aku ambil aja, kan hak keperdataan, hak absolut, aku boleh memiliki loh. Tapi kan alas haknya harus benar. Ya, alas hak itu cara memperolehnya gitu. Cara memperolehnya harus benar, tidak boleh main serobot saja gitu ya. Nah, jadi hak untuk memiliki juga termasuk hak absolut. Ya, memiliki rumah, memiliki pacar, memiliki baju, memiliki motor, semua absolut. Cuma kita harus hati-hati di dalam cara perolehannya. Ya, alas haknya, cara perolehannya seperti itu. Lalu di mana si hak kepribadian ini diatur? Ternyata hak kepribadian itu sudah kita lalui, yaitu yang diatur dalam buku ke-1 tentang orang. Ya, buku ke-1 tentang orang. Nah, buku 1 itu tentang orang dan keluarga kalau dalam BW. Kalau di dalam ilmu pengetahuan kita hukum keluarga, hukum perkawinan itu ada pengaturan sendiri dalam perkembangannya. Khusus di Indonesia kita punya undang-undang perkawinan. Seperti itu ya. Nah, itu hak-hak yang bersifat absolut. Jadi kalau yang hak kepribadian kita sudah lewat ya, Ini hanya saya ulang lagi karena itu termasuk hak yang absolut. Jadi kita tidak bicara lagi tentang hak kepribadian, tapi nanti kita bicaranya tentang hak kebendaan yang merupakan salah satu hak juga, hak perdata bagi kita yang bersifat absolut. Ya. Jadi buku ke-1, buku kedua, buku ke-1 sudah kita lalui, buku kedua akan kita lalui. Lalu yang kedua, hak perdata yang bersifat relatif, ya. Hak perdata yang bersifat relatif. Nah, hak perdata yang bersifat relatif itu yang mana? Tadi kan kalau yang absolut kan tidak bisa diganggu gugat, namanya juga absolut. Cuma kita tadi memang harus perhatikan alas hak atau cara perolehannya. Gitu. Ya, tidak bisa diganggu gugat kalau itu sudah hak milik kita. Pemerintah membutuhkan ya harus ada tata caranya bagaimana untuk menjadikan hak milik itu menjadi diambil untuk kepentingan umum misalnya ada ganti kerugian dan lain-lain. Ya. Nah, lalu sekarang hak perdata yang bersifat relatif, namanya relatif. Kalau relatif itu tidak absolut atau sebaliknya dari absolut. Artinya tidak mutlak ya, tidak mutlak itu harus demikian adanya. Ya. Kenapa? Karena hak relatif itu ialah hak yang timbul karena adanya hubungan hukum. Ingat kita awal-awal kita belajar hukum perdata, kita sudah bicara soal hubungan hukum. Setiap hubungan hukum ialah hubungan yang diatur atau ada pengaturan hukumnya. Ya, jadi kalau hubungan yang tidak ada pengaturan hukumnya tidak kita katakan sebagai hubungan hukum. Dan hubungan hukum secara nyata itu bisa kita lihat di dalam hak dan kewajiban warga itu ya. Lalu sudah kita pelajari juga hubungan hukum itu ada yang muncul karena perjanjian, ada yang muncul karena undang-undang. Ya, hubungan hukum karena undang-undang misalnya hubungan antara akibat daripada perkawinan, akibat daripada perceraian, akibat daripada kematian. Itu sudah semua saya jelaskan. Ya. Kemudian hak yang relatif ini ialah hak yang timbul karena adanya hubungan hukum berdasar pada perjanjian dan ketentuan undang-undang. Nah ini. Ya, jadi hubungan hukum itu sumbernya ada 2. Ya, jadi harus tahu ini ya, nggak tahu nanti kalau sudah lulus materi hukum perdata bahwa hubungan hukum warga itu bisa terjadi karena undang-undang, bisa terjadi karena perjanjian. Yang karena undang-undang bisa terjadi karena peristiwa hukum, peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, peristiwa perceraian. Nah, itu terjadi karena undang-undang.
nggak berjanji anak sama bapak, kalau bapak mati nanti saya janji akan mewariskan, nggak ada janji-janji seperti itu. Nah, hubungan hukum yang muncul antara si pihak yang pewaris dengan yang ahli waris itu hubungan hukumnya karena timbul karena undang-undang. Nah, hak yang timbul karena adanya hubungan hukum ini, baik karena undang-undang maupun karena perjanjian, itu termasuk ke dalam hak perdata yang sifatnya relatif. Ya. Perdata yang sifatnya relatif. Contohnya hak untuk memakai benda. Nah, ini muncul dari hubungan hukum sewa-menyewa misalnya. Gue mau pakai mobil, aku nggak punya mobil, tapi aku pergi ke rental, aku mau nyewa mobil di rentalan itu, terserah mau mobil Innova, mau mobil apa, dengan kompensasi tentu membayar 1 jam berapa rupiah sesuai kesepakatan. Nah, kalau kita sudah bersepakat, kita sudah berjanji, maka kita punya hak untuk memakai benda, dalam hal ini konteksnya ialah misalnya kendaraan roda 4. Ya, nah, itu contoh dari hak yang bersifat relatif muncul karena hubungan hukum perjanjian. Ya, hubungan hukum yang disebabkan karena perjanjian. Hak untuk membeli benda, ya silahkan saja. Kalau mau membeli benda, ya berarti benda apa yang akan dibeli. Nah, ini muncul dari hubungan hukum jual beli, misalnya. Ya, jadi kalau ingin membeli benda, ya kamu harus melakukan perjanjian jual beli. Ya. Hak untuk menyewa benda, nah itu tadi, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, kalau hak-hak itu muncul, ini kan Ibu udah bilang ya, bahwa kalau hubungan hukum itu secara gamblangnya bisa kita lihat dari hak dan kewajiban warga. Kalau hak itu muncul, ya, kalau hak itu muncul dari perjanjian atau dari undang-undang, itu kita katakan sebagai hak perdata yang bersifat relatif. Kenapa relatif? Karena itu tidak akan muncul tanpa adanya latar belakang atau background tadi, muncul hubungan hukum dulu. Lu pengen beli barang, tapi nggak melakukan jual beli, ya nggak bisa beli, gitu. Nah, oleh karena itu, background-nya, latar belakangnya, kita harus melakukan perbuatan jual beli. Itu yang disebut relatif. Kamu akan memiliki sesuatu, barang, sesuatu benda, baik itu bergerak maupun tidak bergerak. Nah, pewarisan nggak ada, ya karena terjadi karena undang-undang tidak ada, kamu juga nggak melakukan jual beli, ya bagaimana kamu bisa memiliki hak itu? Itulah yang disebut dengan relatif. Ya relatif, tergantung. Apakah Anda memilikinya secara undang-undang, misalnya dapat waris? Apakah Anda memilikinya secara perjanjian, misalnya jual beli? Nah, kalau itu tidak ada, berarti Anda nggak punya hak milik, Anda nggak punya hak untuk memakai, Anda tidak punya hak untuk menikmati. Itu yang disebut dengan hak yang bersifat relatif. Ya, hak yang bersifat relatif. Nah, jadi ada 2 kelompok besar di dalam perdata yang memberikan hak kepada kita sebagai warga. Ada hak yang bersifat absolut, ini terkait dengan hak kepribadian dan hak-hak kebendaan. Lalu ada hak yang bersifat relatif, ini ialah hak yang muncul karena kita melakukan hubungan hukum. Karena ada hubungan hukum. Baik hubungan hukum yang timbul karena perjanjian maupun hubungan hukum yang timbul karena undang-undang. Oke, sampai sini bisa dipahami konsep 2 kategori hak, yang 2 penggolongan kategori hak perdata yang bersifat absolut maupun yang bersifat relatif. Sebelum kita masuk ke hak kebendaan. Nah, dari hak-hak ini nanti kalau yang dalam buku ketiga, ya ada pengaturannya dalam buku ketiga.
Seperti itu. Jadi kalau yang buku ke-1 sudah lewat, kita masuk buku kedua. Buku ketiga itu nanti kita akan perdalam di dalam mata kuliah yang namanya hukum perikatan. Ya, ditambah nanti ada hukum perancangan kontrak, kelanjutan dari hukum perdata. Ya. Jadi maksud kita memahami penggolongan ini supaya kita tahu ini yang dijelaskan masuknya kemana. Yang sudah lalu itu yang sudah kita lewati sampai dengan minggu ke-11 itu kita sudah bicara soal buku ke-1. Ya, soal hukum pribadi dan hukum keluarga. Nah, sekarang kita mau masuk ke buku kedua atau soal kebendaan yang merupakan hak perdata yang bersifat absolut. Nah, buku ketiga atau hal-hal yang terkait dengan hubungan hukum itu nanti akan kita bicarakan secara umum dan itu nanti ada mata kuliah lanjutannya. Ya, ada mata kuliah lanjutannya. Semua ada mata kuliah lanjutannya ya, karena perdata ini sifatnya dasarnya ya. Jadi hukum benda pun nanti ada ya, terkait lagi nanti dengan hukum jaminan. Ya, hukum yang bersifat relatif ini nanti ada, yaitu hukum perikatan dan hukum perancangan kontrak. Ya, nah itu. Dan hukum-hukum lainnya, ya tidak hanya itu. Karena perdata ini basic ya, basic dasar bagi bagaimana nanti warga akan melakukan tindakan-tindakan hukum lain, misalnya dalam hukum bisnis, ya dalam hukum perbankan. Kita nggak akan lepas ini nanti dari ketentuan-ketentuan perdata ini. Oleh karena itu secara umum memang apa yang dipelajari di dalam perdata itu secara umum global lebar tapi tidak mendalam. Karena apa? Karena nanti yang mendalamnya itu ada mata kuliah lanjutan. Ya, mata kuliah lanjutan. Nah, ini ya. Ibarat kita menggali kolam, ini kolamnya lebar kalau hukum perdata ini. Makanya 4 SKS. Lebar tapi nggak dalam-dalam amat. Gitu ya, karena dalam-dalam amatnya itu nanti di mata kuliah lain. Dan mata kuliah tadi saya katakan hukum perikatan, perancangan kontrak, hukum perdata formilnya nanti juga lanjutannya, kemudian ada hukum perdata, ada hukum arbitrase, ada hukum perbankan, pokoknya semua yang terkait dengan mata kuliah rumpun bagian hukum perdata itu nanti basicnya hukum perdata. Oleh karena itu Anda harus pelajari dengan baik, ya dengan baik. Nanti tamat jadi sarjana hukum, setidaknya materi-materi yang ada di dalam hukum perdata itu Anda tidak terlewat begitu saja. Oke, kita lanjutkan hak atas benda. Kita masuk ke hukum benda ya. Kita masuk ke hukum benda. Hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Ya, ini tidak bicara soal bagaimana cara memperolehnya, tapi ini sudah berbentuk hak. Nah, misalnya dasarnya jual beli, nah, sudah beralih dari kepemilikan A menjadi kepemilikannya si B. Karena si B-nya yang sudah menjadi pembeli misalnya. Maka kalau kita sudah melakukan jual beli, akad jual belinya sudah, tujuan jual beli itu ialah memperalihkan hak milik. Kalau kita sudah memiliki hak milik terhadap suatu benda, ya, sudah melakukan jual beli misalnya, apakah benda itu bergerak atau tidak bergerak, maka hak kebendaan itu ialah hak mutlak. Lu mau siapa aja mengganggu hak ini nggak bisa. Gitu ya. Hak mutlak. Mutlak adanya. Gue dapetnya dari beli, gue dapetnya dari waris misalnya. Jadi nggak bisa ada yang mengganggu-ganggu. Maka disebut dengan hak bendaan itu memberikan kekuasaan langsung dan bersifat mutlak dan mengikuti benda dalam tangan siapapun benda itu berada. Kalau Ibu Kinkin sebagai pembelinya sudah over akte okterlamo, ya udah itu sekarang punya Bu Kinkin. Yang misalnya tadinya punya Vanessa, punya ketua kelas misalnya. Udah dijual kok ada alas haknya. Saya bukannya robot. Ya, saya tidak nyerobot, saya tidak memaksa gitu ya. Alas haknya jelas.
Kalau dia sudah dibeli oleh si pembeli, maka hak kebendaan itu yang ikut dia, mengikuti gitu ya. Pindah ke siapanya itu ya mengikuti kemana benda itu berpindah. Ya. Kemudian ini beberapa ciri hak kebendaan. Ya, mengikuti benda dalam tangan siapapun dia berada. Ya, nggak jadi berkurang. Kalau tadinya yang dijual itu hak milik, pindah ke tangan berikutnya ya hak milik gitu ya, tidak jadi berkurang gitu ya. Kemudian dan itu bisa dipertahankan terhadap siapa saja ya. Dan kalau ada yang melanggar hak absolut ini tentu bisa digugat atas dasar tadi ya, bahwa itu ialah hak mutlak punya saya, nggak bisa diganggu gugat, sudah di-overname, overaktekan ke saya, ada bukti-buktinya, apalagi kalau sudah dibuat dengan akta autentik yaitu akta notaris, akta notaril, itu lebih kuat lagi gitu ya. Dan pemindahannya pun nanti bisa dilakukan kepada siapapun, yang nggak ada pembatasan. Aku jual tanah ini pada Bu Kingkin, tapi dengan syarat nggak boleh dijual lagi kepada siapa-siapa. Loh, nggak bisa gitu, kecuali lu ngasih gua. Aku hibahkan, tapi tidak boleh dipakai untuk apa gitu. Nah itu boleh. Ya. Tapi kalau dia jual beli ya nggak boleh dong. Mau jual ya jual. Dan saya nanti akan seketika akan menjual lagi 1 jam setelah kita akad, kemudian saya akan menjual lagi kepada pihak lain, yaitu hak saya gitu ya. Itu yang dikatakan mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada. Ya. Itulah hak atas kebendaan. Ya. Kemudian di sini ada beberapa hak kebendaan. Ya. Ada hak kebendaan yang memberi kenikmatan. Ada hak kebendaan yang memberikan jaminan. Memberikan kenikmatan atas benda milik sendiri, misalnya hak milik. Kalau kita punya hak milik itu oke banget ya, gitu. Apalagi ke tanah, rumah, udah yakin banget adem ayem, tidur juga nyenyak, nggak mungkin ada yang bisa mengganggu gugat, gitu ya. Misalnya hak milik atas benda bergerak juga itu memberikan kenyamanan bagi kita, kenikmatan bagi kita untuk menikmati benda bergerak itu. Ya, aku sudah beli mobil, bukan menyewa, mobilnya sudah menjadi hak milik aku. Gua mau ke Pahawang, gua mau ke Gisting, gua mau ke Metro, nggak ada yang bisa larang-larang. Ini hak milik saya, mobil saya misalnya. Jadi kalau kita nyewa, bisa saja penyewanya membatasi, tidak boleh lebih dari sekian kilometer misalnya. Bisa saja. Tapi kalau sudah hak milik, nggak bisa. Nah itu yang dimaksud hak kebendaan yang memberikan kenikmatan ya kepada siapa yang memiliki benda itu. Kemudian memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain, misalnya besit. Nah, ini nanti besit akan kita bicarakan sendiri ya. Besit itu penguasaan terhadap benda tidak bergerak. Ya. Benda bergerak maksud saya, benda bergerak. Bukan tanah. Jadi kalau dalam hukum perdata, kalau kita menguasai benda bergerak, itu ada yang disebut dengan ada pengaturan tentang besit. Ya, ada bahasa Belanda mengatakan besiter adalah eigenaar. Siapa yang menguasai benda tidak bergerak, itu dianggap sebagai pemiliknya. Ya, kamu pakai jam tangan padahal kamu dapat minjem. Mau keren-kerenan aja ke kampus nih hari raya, pinjem dulu nih jam tangan tantenya yang bagus misalnya. Sementara jam itu kamu pakai, jam tantenya atau jam omnya atau jam mamasnya, kakaknya. Sementara jam tangan itu kamu pakai, maka secara perdata kau adalah eigenaar. Yang menguasai benda itu dianggap sebagai pemiliknya. Besiter adalah eigenaar dan Anda bisa menikmati.
Ya udah keren-kerenan dulu deh hari raya, pakai mobil baru, pinjem dulu nih punya Om. Omnya kebetulan kaya. Benda bergerak kan mobil. Sementara Anda pakai, orang akan menganggap itu mobil Anda. Nggak akan ada yang tanya, lu mau minjem mobil siapa lo? Nggak mungkin nggak boleh masuk kampus. Harus menjelaskan ini dan itu. Tidak. Siapa menguasai benda bergerak, maka dia berhak untuk menikmati. Shit, ya. Menikmati barang milik orang lain. Sampai kapan? Ya sampai orang yang punya barang nggak kenapa-napa. Gitu. Tapi kalau kamu dapat curi, terus kamu dikomplain, atau pinjem bilangnya sehari, terus 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan nggak dipulangin, komplain orang, ya itu namanya jadi masalah. Gitu ya. Sementara tidak ada yang mengkomplain, sementara tidak ada yang menggugat, maka sitter adalah ehkenar. Artinya siapa yang memiliki benda bergerak punya orang lain, itu dianggap sebagai pemiliknya. Gitu. Ya. Anda nemu kotak ya di pantai misalnya. Kebetulan kotaknya isi apa ya, kalung emas misalnya. Kan benda bergerak ya. Sejauh tidak ada yang mengkomplain, tidak ada yang menggugat Anda, tidak ada yang menuduh Anda mencuri, tidak ada yang mengaku atas barang itu, maka secara perdata Anda dianggap sebagai pemiliknya dan Anda bisa menikmati. Lu pakai aja kalung itu, nggak kenapa-napa. Orang nemu kok, gitu, bukan mencuri. Tapi kan nanti ketika seseorang yang ada orang lain muncul mengakui itu sebagai barangnya, maka itu harus diselesaikan. Maka Anda harus membuktikan bahwa Anda itu dapat nemu. Nah, kalau dapat nemu ada pemiliknya ya harus dikembalikan. Gitu. Ya harus dikembalikan. Nah, itu namanya memberikan kenikmatan sementara selagi pemilik benda bergerak itu tidak mengusik kepada siapa yang menguasainya. Gitu. Ya, jadi ada hak kebendaan yang memberi kenikmatan. Satu, memberikan kenikmatan atas benda milik sendiri. Milik sendiri mah nggak bisa diganggu gugat. Baik benda bergerak maupun benda tidak, apalagi benda tidak bergerak. Nggak ada, itu harus bisa dipertahankan kepada semua orang. Tapi ada yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain. Nah, kalau memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain, besit tadi, ya sampai kapannya ya sampai kepada bahwa benda itu tidak dipersoalkan oleh pemilik aslinya. Gitu. Ya lu nemu HP terus nggak dipersoalkan, nggak ada yang ngaku bahwa itu HP dia, ya udah pakai aja. Dalam hukum sitter adalah ehkenar. Anda dianggap sebagai pemiliknya. Ya, kecuali Anda punya itikat baik ya Anda halo saya menemukan HP misalnya. Ya, itu Anda berarti punya itikat baik yang tinggi. Apakah itu wajib? Jawabannya kalau kita nemu barang wajib tidak, tapi terkait dengan itikat baik sebaiknya Anda laporkan. Gitu. Bahwa Anda menemukan sesuatu. Tapi kalau Anda pinjam, ya nggak masalah. Kalau yang minjemin nggak masalah, ya orang lain nggak boleh mengusik gitu. Anda menguasai benda bergerak tapi punya orang lain, tapi dapat pinjam, secara sah Anda minjam, terus orang yang punyanya nggak menyoal, ya wes pakai aja gitu. Karena dalam hukum sitter adalah ehkenar. Penguasa benda bergerak itu dianggap sebagai pemilik. Dianggap ya, dalam tanda kutip dianggap. Karena alas haknya tadi harus dibuktikan. Kalau hak milik, alas haknya harus jelas. Apakah jual beli, pewarisan, hibah, itu harus jelas. Tapi kalau hanya dianggap, ya sejauh belum ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Ya, sejauh belum ada yang bisa membuktikan sebaliknya bahwa itu benda itu bukan punya kamu,
ya udah tenang-tenang aja gitu. Tapi kalau nanti ada yang bisa membuktikan sebaliknya, aduh itu jam tanganku yang ketinggalan di kamar mandi ketika aku mau sholat, aku buka tuh jam tangan taruh situ. Nah, kalau sudah sampai kepada bukti membuktikan berebutan hak, ini harus diselesaikan dengan jalur hukum. Mau damai apa mau jalur hukum? Kalau Anda digugat untuk mengembalikan, tidak mau mengembalikan, ya orang yang pemiliknya bisa membuktikan bahwa itu jam tangan dia, ya kalau jam tangan murahan, apa-apa ya, tapi kalau jam tangan yang mahal, ada sertifikat belinya, dia bisa membuktikan gimana. Ya, dengan segala bukti-bukti yang lain. Kemudian juga nanti ada misalnya ada saksi bahwa betul Anda itu sudah soal lain ya. Itu sudah soal lain nanti ke masalah pembuktian. Tapi di sini yang penting Anda ketahui, kalau dia alas haknya itu hak milik, maka itu bisa dipertahankan kepada siapapun dan Anda bisa menikmati benda itu sebagai milik Anda. Tapi kalau itu bukan hak milik, kemudian kebetulan juga bendanya benda bergerak, maka Anda tetap dianggap, dalam tanda kutip, dianggap sebagai pemiliknya. Apa kata dianggap artinya? Sejauh belum ada yang bisa membuktikan bahwa barang itu bukan punya kamu. Nanti kalau datang muncul orang yang akan membuktikan bahwa benda itu punya dia, ya hati-hatilah kamu gitu ya. Apa yang bisa kamu jadikan alat bukti bahwa itu punya kamu. Nah, ini ya, ini kelompok kebendaan yang memberikan kenikmatan kepada seseorang. Ya, ada kelompok yang memberikan kenikmatan karena itu benda adalah milik sendiri, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, memberikan kenikmatan karena kita menguasai barangnya orang lain, bendanya orang lain. Silakan dipakai sejauh yang pemiliknya itu aman-aman saja. Jadi Anda secara hukum akan dianggap sebagai pemiliknya, dalam tanda kutip dianggap. Bahasa Belandanya yang nggak boleh nggak tahu, besiter adalah eigenaar. Siapa yang menguasai benda tidak bergerak, maka dia dianggap sebagai pemiliknya. Gitu. Maka kalau kita mau beli barang, tapi barangnya barang bergerak, kita nggak perlu tanya sama yang mau jual, lu dapetnya dari mana? Dari nyuri apa bukan nih? Sebagai orang yang tahu hukum, nggak perlu tanya seperti itu. Tapi kalau untuk kehati-hatian, Anda bisa tanya suratnya mana, gitu ya. Alas hak sebelumnya bagaimana. Nah, itu untuk kehati-hatian. Ada dalam hak hukum itu aspek kehati-hatian juga sangat diperlukan. Itikat baik dan kehati-hatian. Kemudian ada kelompok hak kebendaan. Itu tadi yang memberikan kenikmatan ya. Ada kelompok hak milik, ada kelompok yang bukan hak milik, yang menguasai hak orang lain. Menguasai benda orang lain. Khususnya benda bergerak ya. Kemudian ada hak kebendaan yang memberikan jaminan. Memberikan jaminan. Hak kebendaan yang memberikan jaminan ini apa? Ada gadai. Ya. Memberikan jaminan. Bahwa benda bergerak itu yang kita punyai itu ada hak jaminan di dalamnya. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya kalau kita akan melakukan transaksi, misalnya transaksi pinjam, maka benda tidak bergerak tadi, benda bergerak tadi bisa kita jadikan jaminan. Butuh duitnya habis lebaran, habis-habisan ya, aduh kacau nih. Nah kalau di Jakarta tuh ada gadai laptop, gadai benda-benda yang punya nilai lah ya, gitu. Misalnya Anda butuh 1 juta, 2 juta duit, karena ini orang udah terlanjur nggak pulang kampung, misalnya nggak mudik, tapi orang tua tidak bisa kirim. Anda punya laptop dengan harga mahal, maka laptop sebagai benda bergerak itu punya hak kebendaan yang memberikan jaminan. Kau bisa gadaikan itu laptop.
Punya jam Rolex bisa digadaikan. Apalagi emas. Ya, itu namanya hak kebendaan yang bisa memberikan jaminan berupa gadai. Ya, kalau gadai itu jaminannya benda bergerak. Ya. Terus nanti ada hipotek. Ya, termasuk ini adalah benda tidak bergerak. Tanah, Anda mau pinjam tanah. Mau pinjam duit di bank, punya sertifikat tanah. Ya bukan tanahnya yang diserahkan, tapi sertifikatnya. Nah itu nanti ada teknik tersendiri bagaimana cara memunculkan atau membuat perjanjian-perjanjian jaminan. Nanti ada namanya hukum jaminan. Nah basicnya Anda harus tahu bahwa benda-benda ini memunculkan hak kebendaan yang memberikan jaminan. Baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Ya, benda bergerak misalnya dengan gadai, gadai bendanya taruh tuh di tempat pegadaian. Ada fidusia, benda bergerak juga jaminan. Tapi kalau fidusia ini antara lainnya. Tapi kalau fidusia barangnya masih dikuasai oleh yang minjem uang tadi. Fidusia. Jadi itu ya, jadi benda-benda itu di samping memberikan kenikmatan, juga memberikan hak jaminan kepada pemiliknya. Pemiliknya ya, tapi ini yang memberikan jaminan berarti alas haknya harus hak milik. Nggak boleh menggadaikan barangnya orang lain. Lu udah pinjem, digadain pula. Nah, nggak boleh. Ya, yang memunculkan hak memberikan jaminan itu ialah alas haknya hak milik. Alas haknya hak milik. Oke, kita lanjutkan. Ajas di dalam hukum kebendaan. Nah, di dalam hukum kebendaan atau di dalam hak kebendaan. Ada beberapa ajas. Berbeda dengan hukum perikatan. Ya, ini perbedaan prinsip sekali antara hukum perikatan dengan hukum kebendaan. Kalau hukum perikatan itu buku ketiga itu sifatnya terbuka. Apa Bu artinya sifat terbuka? Sifat terbuka itu ketentuan-ketentuan yang ada di dalam buku ketiga itu bisa disimpangi, ya, bisa disimpangi oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian. Disimpangi tentu saja yang menyimpangnya itu tentu tidak boleh juga bertentangan. Ya. Karena ada ajas kebebasan berkontrak dalam buku ketiga itu. Jadi kita dipersilahkan untuk membuat perjanjian, membuat kontrak dengan siapa saja, tentang apa saja, di mana saja, asal tidak melanggar 3 hal. Tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum, dan tidak melanggar kesusilaan. Itu kan buku ketiga. Nah, oleh karena itu dikatakan buku ketiga itu bersifat dengan sistemnya terbuka. Boleh disimpangi, tetapi yang menyimpangnya itu tetap tidak boleh bertentangan. Masih sejalan dengan ketentuan. Berbeda dengan buku ketiga, maka kebendaan yang ada di dalam buku kedua itu sifatnya memaksa. Nggak boleh nyimpang-nyimpang. Kalau kita mengadakan perjanjian tentang kebendaan, maka apa yang ada di dalam buku kedua tidak boleh disimpangi. Tidak boleh disimpangi. Nggak boleh sesuai. Kita bikin kesepakatan lain aja, nggak usah ngikut KUH Perdata buku kedua pasal sekian-sekian-sekian, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi sifatnya memaksa. Dwingen reh buku kedua itu. Hak kebendaan itu sifatnya memaksa. Tidak boleh mengadakan hak kebendaan selain dari yang sudah diatur di dalam undang-undang. Nggak boleh muncul hak kebendaan lain.
Kalau perjanjian boleh, ya oke silakan saja. Ya, perjanjian itu kalau perjanjian bernama cuma ada berapa lah dalam perdata itu. Tapi kita diperbolehkan untuk membuat perjanjian apa saja, silakan monggo, nggak apa-apa. Ya, ada perjanjian yang terkait dengan lembaga pembiayaan, ada perjanjian dengan yang lain-lain lah. Nah, tapi kalau hukum kebendaan nggak boleh muncul hukum kebendaan lain, hak kebendaan lain nggak ada. Ada hak milik, ada hak hak pakai. Nggak boleh lagi muncul-muncul hak lain selain dari apa yang sudah diatur. Itu yang dimaksud dengan sifatnya memaksa. Bertolak belakang dengan sifat yang ada di dalam buku ketiga. Ya. Yang sana sifatnya tertutup, yang ini yang buku kedua tertutup, yang sana terbuka. Yang di sini memaksa, yang di sana bebas. Ada ajas kebebasan berkontrak. Gitu. Nggak minum dari pagi haus. Nah, ya. Kemudian itu yang pertama ya. Jadi ada hal prinsip yang membedakan antara hak kebendaan dengan sistem hak kebendaan yang ada dalam buku kedua dengan sistem perikatan yang ada di dalam buku ketiga itu tadi. Yang di sini sifatnya memaksa, yang di sana sifatnya bebas terbuka. Nah, malah bahkan ada ajas kebebasan berkontrak di pasal 1338. Kemudian ajas dapat dipindah tangankan. Ya, dapat dipindah tangankan. Sejauh itu hak milik, maka kita bisa mengalihkannya lagi kepada orang lain. Ya, kecuali untuk hak pakai, ya, cuma punya hak pakai, jangan dialihkan. Itu ada ketentuan-ketentuan lagi. Kemudian ada ajas yang namanya ajas individualitas. Ya. Individualitas bersifat pribadi. Objek hak kebendaan dapat ditentukan secara individual. Semua hak kebendaan yang bersifat apa. Gitu. Ya. Kemudian ada ajas totalitas. Objek hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan total. Ya, jadi kalau Anda punya hak milik atas sebuah mobil, nggak bisa dipretelin. Cuma punya sebagian depannya aja, sebagian parok belakangnya bukan punya kita, nggak boleh. Ya, hak milik atas sebuah mobil merek Innova tahun sekian, nah, dan seterusnya, berarti itu total punya Anda. Kemudian apalagi kalau tanah, gitu ya, tanah berukuran sekian dengan batasnya sebelah utara dengan siapa, sebelah selatan, barat, timur dengan siapa, maka itu total punya. Itu yang bersifat dikatakan dengan ajas yang bersifat totalitas. Ya. Tidak bisa dibagi-bagi. Ada ajas tidak dapat dibagi. Orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari penguasaan atas hak kebendaan yang ada padanya. Secuil-secuil nggak ada. Jual tanah, gue jual yang ujungnya aja, yang ini enggak. Kalau mau begitu sertifikatnya dipecah. Gitu. Karena yang dijual, yang menyertai peralihannya itu kan sertifikatnya. Punya 1000 hektar, masa nggak boleh Bu dipecah-pecah? Boleh. Tapi kalau mau dipecah-pecah, alas haknya juga harus dipecah. Nggak boleh sertifikatnya masih atas nama kita, terus kita jual tanahnya aja, yang ini aja, yang sebelah sini ya. Beli, terus dia nggak dapat surat apa-apa, ya nggak boleh. Kalau mau dipecah-pecah, ya mau dikaplingin, ya dikaplingin. Setiap kapling punya sertifikatnya sendiri-sendiri. Itu yang dimaksud tidak dapat dibagi.
Aku mau jual tapi bagian ujungnya aja yang dekat sungai itu. Ambillah, belilah sini, nggak apa-apa, murah, nggak apa-apa. Tapi dia nggak dapat surat keterangan apa-apa, ya nggak bisa. Sertifikatnya masih ukurannya atas nama kamu semua dari ujung sampai ujung. Itu yang dikatakan ajas tidak dapat dibagi. Bukan nggak bisa dijual sedikit-sedikit ya. Kalau mau dijual, kalau hak milik atas tanah itu kan buktinya kan surat tanah minimal. Ya, walaupun belum disertifikatkan katakanlah girik gitu, ya nggak boleh atas nama kamu semua. Kalau memang mau dijual ya harus dipecah suratnya gitu. Lalu ada yang namanya ajas prioritas. Ya. Itu semua hak kebendaan memberikan penguasaan yang sejenis dengan penguasaan atas hak milik. Walaupun luasnya, sekalipun luasnya berbeda-beda. Ya, ajas prioritas. Jadi ini terkait juga dengan hak milik. Ya. Diprioritaskan siapa pemiliknya. Kemudian ada ajas campuran, ada ajas publisitas, harus dipublish ya. Kalau kita punya barang itu, apalagi barang-barang tidak bergerak, buktinya apa? Kok dipublish? Didaftarkan. Ada pendaftaran atas tanah. Jadi dipublish, umum tahu, masyarakat harus tahu bahwa itu tanah kamu. Gitu. Maka harus didaftarkan, harus dipublish. Perusahaan seperti itu juga harus didaftarkan, ada daftar perusahaan, harus dipublish. Itu punya siapa? Sehingga nanti tidak terjadi sengketa. Kalau sengketa ya tinggal dilihat siapa pemiliknya. Nah, itu adalah beberapa ajas di dalam hukum kebendaan. Ya, dalam hukum kebendaan. Oke, kita lanjut. Karena ini materinya banyak ya. Nah, sekarang cara memperoleh kebendaan nih, tadi alas haknya nih. Kita bicara alas hak ya. Tadi kita sudah bicara soal bahwa hak kebendaan itu atau sifatnya itu adalah mutlak, absolut. Asal cara-cara memperolehnya itu dibenarkan oleh hukum. Cara mendapatkannya dibenarkan oleh hukum. Gimana cara yang dibenarkan? Nah, ini dia ya, cara-caranya. Ada pengakuan, ada penemuan, ada penyerahan, ada daluarsa, ada pewarisan, ada penciptaan, ada ikutan dan turunan. Kita lihat satu persatu. Ya. Pengakuan. Kita memiliki sesuatu benda dengan cara pengakuan. Yaitu benda yang tidak ada pemiliknya. Benda yang tidak ada pemiliknya. Kemudian ditemukan dan diakui oleh orang yang menemukannya sebagai miliknya. Ini punya gue dapat nemu. Kalau namanya nemu nggak ada yang bisa dipersalahkan lah, wong namanya juga nemu. Diakuinya sebagai miliknya tadi. Sampai kapan ini pengakuan ini? Cara memperoleh kebendaan dengan cara pengakuan. Ya sampai saat tidak ada yang mengkomplain. Boleh-boleh aja ngaku tuh jam Rolex punya kamu. Tapi kalau dia nanti ada yang mengkomplain, ya harus dibuktikan melalui jalur hukum. Sebetulnya pemiliknya kamu yang menemu atau dia yang mengkomplain itu. Tapi secara hukum, perolehan dengan cara pengakuan ini diperbolehkan. Khusus tadi untuk benda-benda bergerak misalnya. Nggak nemu kok gitu ya. Nemu, tahu-tahu di kotak itu isinya emas misalnya. Duit segebok misalnya. Ya saya
Ya. Sejauh itu tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu bukan punya kamu, maka benda itu kau peroleh dengan cara pengakuanmu atas benda itu. Kemudian ada penemuan. Cara yang kedua ada penemuan. Benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya. Nah, ini tadi terkait dengan besiter. Penemuan. Mirip dengan pengakuan. Jadi pengakuan itu diperjelas lagi, dipertegas lagi, diperbolehkan lagi oleh pasal 1977 ayat 1. Jangan sampai nggak tahu ya, ini salah satu juga pasal perdata yang basic banget yang harus Anda ketahui di dalam hukum benda. Kemarin di dalam hukum perorangan tentang hak asasi. Sejak kapan itu hak ada? Itu nggak boleh nggak tahu. Hukum kebendaan, salah satunya, bukan satu-satunya ini ya, salah satunya ialah pasal tentang besiter. Besit. Penguasaan atas benda bergerak punyanya orang lain. 1977 ayat 1. Kalau Anda menguasai benda bergerak punyanya orang lain, maka hukum perdata menganggap Anda itu memang pemiliknya. Dalam penguasaan orang lain, Anda sebagai pemiliknya. Anda orang lain yang menguasai benda orang lain yang bukan punyamu itu, Anda dianggap. Tapi kata dianggap tuh harus selalu mengikuti ya. Bukan Anda pemiliknya, tapi Anda dianggap sebagai pemiliknya. Itu ketentuan pasal 1977 KUH Perdata. Ayat 1. Itu cara yang kedua, bagaimana memperoleh kebendaan. Cara yang ketiga ada namanya penyerahan. Apa yang dimaksud dengan penyerahan? Intinya penyerahan itu diperoleh karena penyerahan berdasarkan pada atau atas hak-hak tertentu. Diserahkan untuk dinikmati sebagai penyewa atau diserahkan hak miliknya karena dasarnya ialah jual beli. Maka dikatakan hak-hak tertentu. Atau bukan sewa, bukan beli, tapi hak pakai. Ini aku serahkan rumah, karena aku mau dinas ke lain kota, tolong ini saya persilakan Anda, saya serahkan rumah beserta perabotannya untuk dipakai selama saya dinas di luar kota. Misalnya. Dinasnya jauh, rumahnya daripada disewain juga rusak, nggak disewain juga hancur, lebih baik diberikan kepada orang yang kita percaya untuk dipakai, untuk ditempati. Nah, itu memunculkan atau itu dimunculkan penyerahannya dengan hak pakai misalnya. Jadi penyerahan itu bisa latar belakangnya karena jual beli diserahkan. Penyerahannya total kalau jual beli, peralihan hak milik. Ya, yang tadinya milik si A jadi milik si B sebagai pembelinya. Tapi kalau sewa menyewa diserahkan juga. Ya udah, lu mau nyewa mobil Innova di rental bawa. Diserahkan juga mobilnya. Tapi bukan diserahkan hak miliknya atas mobil itu, tapi diserahkan untuk menikmati atas barang yang disewa itu tadi. Ya, menyewakan rumah, yang punya rumah ya menyerahkan juga. Maka dikatakan berdasarkan pada alas hak tertentu. Alas haknya jual beli atau sewa menyewa atau hak pakai atau ada alas hak lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Ya. Lalu yang keempat, ada cara memperoleh kebendaan itu ialah karena peristiwa daluarsa.
daluarsa. Itu diperoleh karena ya daluarsa. Daluarsa itu artinya lampau waktu. Ya. Nah, berapa daluarsa benda itu dikuasai oleh seseorang? Masa selama-lamanya orang udah dapat nemu 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang masih ada yang menggugat? Lihat ketentuan pasal 1977 ayat 2 untuk benda bergerak. Baca ya. Baca. 1977 ayat 2 untuk benda bergerak. Kalau Anda menguasai benda orang lain, berapa lama sih sampai benda itu akhirnya ya beneran jadi milik Anda atas dasar daluarsa tadi. Gitu. Dan juga Anda bisa tengok ketentuan pasal 1996. Ya. Tolong nanti dibaca pasalnya, dilihat. Masalah kita dapetin benda itu alas haknya ialah daluarsa. Tengok pasal itu. Ya. Kemudian ada lagi cara memperoleh kebendaan dengan cara pewarisan. Ya, kita dapatnya dari waris. Nah, itu dibenarkan oleh hukum. Dibenarkan oleh hukum. Ya. Pewarisan. Nah, pewarisan ini ada cara-caranya. Nanti ada materi hukum waris. Dan kotanya sekarang. Yang penting yang sekarang harus tahu ialah, oh aku bisa memperoleh hak kebendaan karena pewarisan. Bagaimana teknik mewaris, bagaimana siapa yang memperoleh hak waris, siapa pewaris, siapa yang menjadi ahli waris, nanti ada hukum waris. Ya. Tapi ada, kita memperolehnya itu dari sistem pewarisan. Kita punya orang tua, kita punya anak yang meninggal tidak meninggalkan keturunan, tapi meninggalkan leluhur. Ya aku dong ahli warisnya bisa. Apakah aku satu-satunya ahli waris? Ya nanti akan dilihat kepada siapa saja dia punya hubungan darah. Nah makanya buku ke-1 itu nggak boleh lupa. Karena nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita memperoleh sesuatu benda dengan cara pewarisan. Ya, cara pewarisan. Jadi ada hukum waris itu ada sendiri. Ada waris perdata, ada waris adat, ada waris Islam. Tinggal kita mau pakainya yang mana. Waris perdata ya yang ada ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata. Waris adat ya sesuai dengan hukum adat. Waris Islam nanti Ibu Wati itu yang ngajar waris Islam. Wati, Bu Amnah itu rombongannya. Ya, tapi yang perlu Anda ketahui sampai titik ini ialah bahwa kita bisa memperoleh hak atas kebendaan itu dengan cara pewarisan tadi. Dapatnya dari warisan. Dan itu harus jelas bahwa betul-betul Anda mendapat dari warisan. Harus ada keterangannya. Kemudian ada dari penciptaan. Ini hak cipta. Ya. Muncul dari penciptaan. Itu juga benda ya. Benda bergerak tidak berwujud hak cipta. Membuat ini, membuat itu, karya intelektual kita itu memunculkan menjadi latar belakang Anda bisa memperoleh hak apa yang Anda ciptakan itu tadi. Yang original betul-betul ciptaan Anda. Makanya ada HKI, nanti ada mata kuliah HKI. Ya, jadi hak kebendaan itu diperoleh karena penciptaan. Nanti ada tersendiri lagi mata kuliah HKI. Ya.
Kemudian ada dari ikatan atau turunan. Yaitu orang yang membeli seekor sapi misalnya. Sapi itu sedang hamil apa bunting apa ini istilah hewan. Ya. Kalau untuk hewan biasanya bunting ya, kalau hamil itu manusia. Kalau kita beli sapi bunting, maka sapi yang ada di perut sapi itu ya punya kita. Itu namanya hak turunan. Maka kadang-kadang ada ya, orang kalau kita gelindes kambing orang itu, dan kambingnya lagi hamil, lagi bunting, kita suruh ganti kerugian. Ini kalau melahirkan kambingnya ada 5. Jadi gantinya bukan kambing 1 plus 5, jadi ganti kambing 6 misalnya. Karena dia berhak atas apa yang ada di dalam situ. Itu namanya ikutan atau turunan. Nah, itu beberapa cara memperoleh kebendaan. Tinggal terserah saja mau yang mana caranya, gitu ya. Kalau dari perjanjian-perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain-lain itu biasanya cara memperoleh kebendaannya di kategorinya ialah dengan cara penyerahan. Emang ada pemegang sebelumnya diserahkan kepada pemegang selanjutnya. Kalau daluarsa ya tadi karena tidak jelas siapa ini yang punya duluan ini, maka dihitungnya dengan cara daluarsa. Daluarsa ini terkait dengan pengakuan dan penemuan. Poin kedua. Oke, itu adalah cara-cara memperoleh kebendaan. Sekarang kalau udah cara memperoleh kebendaan, sekarang hapusnya. Kita bicara hapusnya. Yang tadinya punya kita, yang tadinya nggak bisa diganggu gugat, yang tadinya mutlak, maka hak-hak itu menjadi musnah, menjadi hapus karena satu, benda itu musnah. Ya. Benda itu musnah. Tuh hak milik punya berapa ratus hektar tanah di Kalimantan sana tiba-tiba tsunami, lumpurnya udah masuk semua nggak bisa dilihat lagi mana batasnya, musnah punah. Ya hak miliknya hilang, lo mengukur dari mana ke mana lagi. Hapusnya kebendaan karena bendanya hilang. Atau kalau hak pakai, disuruh jaga rumah, tahu-tahu terjadi kebakaran atau terjadi gempa juga tadi, ya wes musnah juga. Gitu ya. Atau benda itu dipindah tangankan. Tadi kaitannya dengan perolehannya itu adalah penyerahan. Misalnya hak untuk mendiami sebuah rumah menjadi hapus apabila rumahnya dijual kepada orang lain. Ya, dipindah tangankan. Tadinya sih disuruh nunggu aja, tapi kebetulan yang punya rumah tadi sepertinya dinasnya nggak mungkin kembali lagi ke Lampung, kemudian dijual. Ya udah hak kita sebagai orang yang diberikan hak pakai tadi ya hapuslah karena udah dijual sama yang punya gitu. Kita nggak bisa nuntut kan lu ngasih aku hak pakai. Ya tadi perjanjiannya jelas dulu hak pakai sampai kapan. Biasanya itu menyangkut dengan itikat baik saja. Tapi secara hukum ya itu tadi. Karena bendanya diperalihkan kepada orang lain, ya menjadi hapus hak yang sudah kita dapat itu tadi. Pelepasan hak atas benda, misalnya televisi rusak dibuang, tempat sampah, ya. Daripada jadi urusan, saya juga kemarin mau hari raya gitu, buang kulkas 1. Daripada ngeribetin, dipakai juga nggak bisa dingin lagi, lah aku udah beli yang baru, udah jadi buang, kasihan aja sama tukang lewat tuh, tukang. Nah itu namanya hapusnya kebendaan, dan bukan punya saya lagi, apalagi udah saya geletakin, diambil pemulung, ya udah gitu kan. Pelepasan hak atas benda. Aku udah nggak merasa membutuhkan lagi, taruh-taruh aja. Konon ceritanya kalau Anda kuliah di luar negeri tuh,
Kalau cuman mau kulkas, mau mesin cuci, mau apa tuh tinggal nggak usah beli, tinggal ambil aja di rumah-rumah orang kaya itu. Mesin masih bagus-bagus, kulkas masih bagus-bagus, sudah ditaruh di luar, pertanda bahwa itu dibuang. Bisa kamu ambil, memulung. Bisa dipakai sementara daripada beli. Karena mereka beli tuh, buang itu bukan karena rusak biasanya mereka. Ini cerita teman-teman yang pada sekolah luar sana. Kalau kita kan buang tuh karena udah rusak, udah di servis sekali, 2 kali, 3 kali, nggak bisa juga, ya wes dibuang. Kalau orang luar tuh bukan karena itu. Buang itu bukan karena udah di servis, memang karena pengen beli yang model baru misalnya. Nah, itu kategori hapusnya hak kebendaan ialah karena pelepasan atas haknya itu. Udah gue buang ya udah, ambil silahkan aja. Gitu ya. Kemudian bisa juga karena daluarsa atau lampau waktu tadi ya terkaitnya ya. Misalnya terjadi apabila selama jangka waktu 20 sampai 30 tahun pemilik benda tidak mau tahu lagi mengenai hak miliknya. Nggak ada yang mutil-mutil lagi, nggak ada yang musik-musik lagi. Ya udah aman lah gitu. Termasuk hak atas tanah ya, kalau tidak jelas siapa tuannya. Kemudian Anda menempati di situ sampai 20-30 tahun. Tidak ada yang menggugat, tidak ada yang ini. Lewat daluarsa ya udah punya lu lah gitu. Maka jangan dibiarin lama-lama. Kalau kita punya sesuatu gitu ya. Nanti ada orang dagang nempatin di situ hukumnya begini nih gitu. Kemudian ada hapusnya itu karena dicabut. Hak-hak itu karena dicabut. Ya. Nah, ini berdasarkan undang-undang. Pencabutan hak ini berdasarkan undang-undang. Hak cipta dicabut karena apa? Lihat ininya. Ketentuan undang-undang hak ciptanya misal. Hak untuk menjalankan perusahaan dicabut karena apa? Ya, dilihat ada syarat-syarat tertentunya. Hak milik dicabut karena di situ akan didirikan area apa yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Syaratnya apa? Penggantian kerugian dan lain-lain dan lain-lain. Nah, ini adalah hapusnya hak-hak kebendaan. Nah, ini pengenalan tentang kebendaan secara umum dulu ya, secara umum. Nah, besok lusa kita pretelin lagi bagaimana cara penguasaan bersih dan lain-lain. Nanti kita pretelin lagi satu persatu di pertemuan yang berikutnya. Semoga saja kita bisa menyelesaikan meskipun secara umum ya, secara umum. Dan memang kalau Anda mau pelajari lebih dalam ya kewajiban Anda untuk belajar lah. Nggak mungkin lah dengan waktu yang walaupun 4 SKS mau dari A sampai Z saya ngoceh, dan bukan itu lagi sekarang metodenya. Ini saya aja udah salah ini. Udah masih pakai model cerita kayak gini. Anda disuruh mencari sendiri, baca sendiri. Saya tugasnya cuma ngasih bukan karena dosennya mau enak-enak ya, bukan ya, tapi memang harus dikemas sedemikian rupa supaya mahasiswa itu bisa menganalisis, mempelajari, membaca dan menemukan solusinya. Itu metode yang diharapkan sekarang. Ya. Oke, saya rasa itu pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu di pertemuan-pertemuan yang akan datang berikutnya di sisa waktu penghujung semester genap ini. Saya screenshotnya saya hapus dulu, Anda dipoto dulu. Oke, kita bisa ketemu lagi nanti di lain waktu. Diambil dulu gambarnya Vanessa. Sudah, Bu. Ya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.